Shalom. Saat ini pendeta mau membahas PJJ kita tanggal 7 sampai 13 Maret 2021. Diambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita renungkan dari bahan PJJ kita saat ini, di mana murid-murid Yesus menjadi takut dan membangunkan Yesus yang sedang tidur. Di ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Apa yang terjadi saat Yesus tertidur? Saat Yesus tidur, semua murid-muridnya ketakutan. Yesus dalam perahu itu bersama murid-muridnya. Murid-murid yang selalu bersama Yesus dan menyaksikan semua perbuatan dan semua keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Coba kita lihat di Matius 8 ayat 1. Yesus turun dari bukit. Lalu apa yang terjadi? Ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Apakah murid-muridnya tidak melihat? Murid-muridnya ada di situ menyaksikannya. Lalu kita pergi lagi ke Matius 8, tetap di Matius 8, ayat 5, 7 dan 8. Setelah tadi Yesus turun dari bukit, lalu Yesus masuk ke Kapernaum. Lalu di ayat 7, Yesus berkata kepadanya, kepada seorang perwira yang mengaku bahwa hambanya terbaring sakit di rumah, sakit lumpuh. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kita lihat lagi ya, di ayat Matius 8, ayat yang pertama, ada orang yang sakit kusta lalu sujud menyembah dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, maka aku akan sembuh." Lalu Yesus berkata, "Ya, aku mau." Dan dia menjadi tahir. Dia sembuh. Lalu di ayat yang berikutnya, saat ada seorang perwira yang mengatakan hambanya sedang sakit di rumah, sakit lumpuh di rumah, lalu Yesus berkata, "Aku akan datang ke sana." Lalu perwira itu berkata, "Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sehingga Yesus berkata di ayat berikutnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Hanya sepatah kata, Yesus dapat menyembuhkan. Itu juga disaksikan oleh murid-murid Yesus. Lalu di ayat ke-14, setibanya di rumah Petrus, berkali-kali Yesus menghadapi orang yang sakit, orang yang berbeban berat, di mana tidak ada yang bisa menolongnya, tapi Yesus dapat menolongnya. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Ayat 14, setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu pertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Apakah mertua Petrus memintanya? Tidak. Tapi Yesus yang berinisiatif memegangnya. Dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Lalu kita masuk ke bahan PJJ kita. Yesus dan murid-muridnya masuk, naik ke dalam perahu. Dan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus dan menghardiknya. Menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kalau diingat-ingat, saat kalau anak kita tidur, ya pasti anak kita yang masih kecil, pasti kita orang tua merasa nyaman. Karena yang pertama, anak kita bisa tidur dengan cepat dan dia tidak kekurangan tidur. Kita akan tenang karena begitu banyak pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan. Kita bisa nyuci piring, kita bisa nggosok, ngerjakan tugas pekerjaan. Karena kita sudah
work from home, kita sudah bekerja dari rumah, atau mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan lain-lain. Atau kita juga bisa ikut TikTokan. Kita sudah bisa melakukan semuanya, media sosial dan yang lain sebagainya. Tapi kalau anak kita yang masih kecil belum tidur, tapi kita orang tuanya sudah terlebih dahulu tertidur, nah ini yang bahaya. Saat kita sudah tidur, anak kita yang masih kecil pasti buka mata. Semua mata kita dibuka-buka, mulut ditarik-tarik, supaya kita terbangun. Hidung kita ditutup, dan yang lain sebagainya. Supaya apa? Supaya kita terbangun, kita orang tuanya terbangun, dan kembali melihatnya. Ada apa saat orang tua tidur sehingga anak-anak tidak bisa tenang? Ternyata anak-anak kita mungkin dia merasa takut. Dia tidak nyaman, dia merasa sendiri, mencari perhatian sehingga dia tidak yakin akan kekuatan dirinya sendiri. Sehingga dia berusaha membangunkan kita. Apapun caranya, dia akan berusaha membangunkan kita. Ternyata ini yang dialami oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak percaya diri, mereka takut, mereka tidak yakin dengan dirinya. Sehingga tepatlah yang dikatakan oleh Yesus. Saat Yesus tertidur, murid-muridnya tidak percaya diri karena Yesus sudah tidur. Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat-saat apa sajakah kita merasa takut? Saat-saat apakah kita merasa kurang percaya? Ya, yang pertama pasti saat kita dibully orang, kita merasa tidak percaya. Kita takut menghadapi hidup ini. Saat ada kematian di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, di dalam teman gereja atau tetangga kita, karena sakit penyakit berat atau ringan, atau karena COVID sekalian, kita merasa takut, kita merasa sendiri, kita merasa tidak nyaman. Pernikahan gagal, ya kita merasa sendiri lagi, kita merasa tidak yakin, tidak percaya diri dengan diri kita, kita merasa apakah aku orang yang tidak pantas memiliki pasangan hidup dan lain sebagainya. Atau saat pekerjaan dan usaha kita menurun, kita merasa tidak aman, kita merasa tidak berdaya, kita merasa keluarga kita, istri atau anak-anak yang di dalam rumah tangga kita yang adalah tanggung jawab kita ini seperti tidak bisa kita penuhi kebutuhan sekolah dan juga makan tidurnya, sehingga kita merasa tidak percaya diri, kita merasa tidak aman. Atau saat ada rasa sakit, atau saat ada sakit penyakit, kita tidak percaya diri, sudah didoakan tapi tetap tidak sembuh-sembuh, merasa hidup tidak berguna, takut, dan kita merasa sendiri. Semua perasaan itu kita alami saat kita memiliki beban dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, kenapa ada rasa tidak aman? Karena sepertinya kok Yesus tertidur, sepertinya kok aku sudah semakin dekat dengan Tuhan, tapi kok beban masalah semakin berat. Sehingga banyak mungkin yang bertanya, kenapa kok setelah aktif, setelah semakin dekat dengan Tuhan, masalah semakin bertubi-tubi datang. Masalah semakin berat. Masalah hidup ini, beban hidup ini semakin menggerogoti dan menghabiskan semua kekuatan dan energi untuk melalui semuanya. Apakah ini sudah saatnya? Okelah Tuhan, see you, bye-bye. Aku akan pergi menjauhimu. Jika mendekat denganmu akan menjadi beban, bertambah beban dalam hidupku. Mungkin jika aku pergi, aku akan menjadi lebih tenang. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Saudaraku, ada kesaksian dari teman kita, seorang Yahudi Kristen, di mana dia ditangkap saat ada kekejaman Nazi pada waktu itu. Dia adalah Martin Niemöller. Dia adalah seorang Yahudi Kristen yang berhasil bertahan dari kekejaman tentara Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Ketika Niemöller ditangkap dan ditahan oleh tentara Nazi pada waktu itu, setiap hari dia disiksa, dianiaya, dan melihat banyak orang yang ditahan juga pada waktu itu dan dibunuh oleh tentara Nazi. Setelah perang berakhir, Niemöller pun memutuskan untuk pindah ke Amerika. Di Amerika, salah satu radio lokal mewawancarai Niemöller tentang pengalamannya selama di penjara Nazi. Satu pertanyaan yang diajukan kepada Niemöller pada waktu itu adalah, bagaimana mungkin dia mampu bertahan di penjara Nazi waktu itu dengan semua bentuk kekerasan mereka dan kesadisan mereka tanpa kehilangan akal sehatnya?
dengan melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu? Niemöller pun menjawab, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang engkau bisa bayangkan. Luar biasa kesaksian dari teman kita, dari saudara kita, Niemöller. Dia kembali menguatkan kita pada hari ini. Pengalaman Niemöller bagaikan dia berada di tengah-tengah pusaran badai kehidupan yang siap menghancurkan. Badai kehidupan di tengah-tengah pusaran badai kehidupan yang siap-siap menghancurkanmu. Kekasih Tuhan, saat ini firman yang diangkatkan di dalam PJJ kita saat ini ingin mengatakan bahwa Yesus tetap ada dekat dengan kita. Dia tidak pernah jauh. Saat engkau merasa tidak aman, saat engkau merasa tidak nyaman, saat engkau merasa sendiri, saat engkau merasa tidak diperhitungkan, saat engkau merasa hina, saat engkau merasa semua yang negatif yang engkau rasakan, Yesus ingin agar kita teruslah mendayung. Seperti murid-murid Yesus. Setelah Yesus berkata, setelah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Tapi saat ini yang diminta kepada kita adalah teruslah mendayung, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa. Yesus selalu ada dekat denganmu. Kalau Yesus sudah berhasil disaksikan oleh murid-muridnya dan orang banyak untuk menenangkan badai, angin ribut itu, izinkanlah Yesus juga menenangkan badai di tengah-tengah kehidupanmu. Walaupun kau harus tetap berusaha, berjuang. Walaupun ada air mata yang menemanimu saat engkau terus mendayung kehidupan ini. Tapi itu semua akan menjadi kemenangan bagimu. Akhir-akhir ini yang kita tahu, di Tanah Karo, Gunung Sinabung kembali memancarkan kekuatannya. Dia kembali mengeluarkan abu vulkaniknya. Begitu banyak daerah yang terdampak dengan erupsi Sinabung. Mungkin kau sudah mengalami berulang-ulang kali masalah seperti ini. Engkau sudah kembali berusaha mulai dari nol. Engkau mungkin sudah menyusun lagi dari awal iman percayamu kepada Allah dengan memulai usaha bertani dan yang lain sebagainya. Tapi bencana-bencana kehidupan ini, walaupun dia akan terus terjadi, walaupun dia akan terus kembali menerpa hidupmu. Seperti yang dikatakan Niemöller. Jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang bisa engkau bayangkan. Tetaplah bertahan, tetaplah berjuang, tetaplah mendayung. Semua badai-badai kehidupan, bencana-bencana alam yang kita hadapi di daerah Jakarta, di daerah Binjai, Langkat, ada kebanjiran dan lain sebagainya, longsor di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Semuanya itu bukan karena engkau dekat dengan Tuhan maka engkau mengalaminya. Engkau dekat dengan Tuhan atau engkau jauh dari Tuhan, kita akan tetap mengalaminya. Hanya saja jika kita dekat dengan Tuhan, maka percayalah kau akan dikuatkan. Kita akan dapat melewatinya karena engkau percaya Tuhan ada bersamamu. Tuhan selalu menemanimu dan Tuhan selalu menyertaimu. Ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Tetaplah bersama Yesus dalam perahu kehidupan. Tetaplah bersamanya. Dia tidak tidur. Dia hanya menginginkan iman seperti perwira. Berkatalah dengan mengucapkan sesuatu saja, hambaku pasti akan sembuh. Saudaraku, angin kencang atau angin ribut apa yang sedang engkau alami saat ini? Maukah berbagi kisah bersama kami dan bersama teman-teman yang lain? Jika engkau memperbolehkan untuk kami mendengarkan kisah hidupmu yang pasti luar biasa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kami akan senang untuk mendengarkan kisah-kisah kehidupan kita. Begitu banyak kisah seperti Niemöller yang mengalami kekejaman Nazi. Berbagilah, sehingga dengan begitu akan begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dikuatkan. Silahkan tuliskan di kolom komentar dan Tuhan memberkati.